Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala: Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kisah-kisah yang ada dalam Quran yang Allah Ta'ala kisahkan, dan ini merupakan sebaik-baik kisah yang pada kesempatan yang lampau kita sudah membaca kisah tentang Adam dan juga kisah tentang kedua anaknya Habil dan Qabil. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang kisah yang Allah Ta'ala kisahkan, yaitu kisah tentang nabinya, salah satu di antara nabinya ini Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala sebutkan tentang Nuh, tentang Nabi Nuh alaihissalam di beberapa surat yang ada dalam Quran. Di antaranya Allah Ta'ala memuji Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ketiga, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, dan keturunan yang kami ikutkan bersama Nuh, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala sebutkan tentang Nabi Nuh bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Yang kedua, beliau adalah Rasul pertama yang Allah Ta'ala utus ke muka bumi ini. Faqad kana bainahu wa baina Adam asyra qurun. Antara Nuh dengan Adam, jarak antara Nuh dengan Adam ini 10 abad. Dan 10 abad ini bumi dipenuhi dengan tauhid dan tidak ada muncul kesyirikan. Adapun nabi yang Allah Ta'ala utus sebelum Nuh, ini Nabi Syis dan Nabi Idris, dakwah mereka adalah selain daripada menyeru kepada tauhid, karena manusia berada dalam tauhid. Maka munculnya kesyirikan ini ketika di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh termasuk Rasul pertama yang Allah Ta'ala utus untuk mengembalikan umat kepada tauhid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis tentang syafaat, yakni syafaatul uzma. Nabi SAW bersabda, fayatuna Nuhan. Jadi manusia ketika di mahsyar, mereka mencari syafaat. Manusia mendatangi para nabi-nabi, dan mereka pun mendatangi Nuh alaihissalam. Fayaqulun, dan manusia mengatakan, ya Nuhu, wahai Nuh, anta awwalur rusul ila ahli al-ardi. Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utus ke muka bumi ini. Wasammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah Ta'ala sebut engkau sebagai 'abdan syakura, sebagai hamba yang bersyukur. Ama tara ila ma nahnu fihi, tidak engkau lihat bagaimana kondisi kami. Naam. Kemudian selanjutnya, beliau termasuk di antara salah satu Rasul yang disebut sebagai ulul azmi, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran 5 di antara rasul-rasul pilihan yang disebut sebagai ulul azmi. Di antara dalam surat Syura, Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, telah disyariatkan kepada kalian daripada agama ini apa-apa yang kami wasiatkan dengannya Nuh, walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, apa-apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa dan juga Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, agar kalian
menegakkan agama ini dan janganlah kalian berpecah belah. Ini diantara keutamaan Nuh alaihissalam. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, Allah Ta'ala terima doa dari Nabi Nuh, doa yang agung sekali, ya. Ketika Allah Ta'ala sebutkan kisahnya dalam surat Saffat, Allah Ta'ala firman, walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun, dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, menyeru kepada kami, fala ni'mal mujibun, dan kami sebaik-baik orang yang mengabulkan doa. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil adim, dan kami telah selamatkan dia dan juga keluarganya daripada petaka yang besar. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala jadikan daripada keturunan Nuh, ya, kenabian, dan juga Allah Ta'ala turunkan kitab kepadanya, sebagaimana Allah Ta'ala, ya, jadikan keturunan Ibrahim, ya, nabi-nabi, dan juga diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Allah firman dalam surah Al-Hadid, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan juga Ibrahim, waj'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwah wal kitab, dan kami jadikan pada keturunan mereka berdua, keturunan Nuh dan juga keturunan Ibrahim, ya, kenabian, dan juga kami turunkan kitab-kitab. Nah, ini diantara pujian Allah Ta'ala kepada ataupun keutamaan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kita masuk pada dakwah beliau dan kesabaran beliau, dan juga bagaimana penentangan umatnya kepadanya. Bahwasanya disebutkan di awal, kana baina Nuh wa Adam asra qurun, jadi antara Adam dengan Nuh itu 10 abad, kulluha ala tauhid, ya, kama fi sahihil hadis an Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, oleh sahabat Ibnu Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana baina Adam wa Nuh asra qurun, jadi jarak antara Adam dengan Nuh itu 10 abad, kulluhum alal Islam, yang semua manusia waktu itu berada pada agama tauhid, agama Islam. Nah, kemudian munculnya kesyirikan ini di zaman Nabi Nuh, ketika mereka gulu berlebihan kepada orang-orang saleh, ya, yang disebut sebagai Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Dan disebutkan dalam riwayat, ya, orang-orang saleh ini mereka satu keluarga. Wad ini bapaknya, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr ini adalah anak-anaknya yang semuanya saleh. Subhanallah, ya. Ketika mereka meninggal, maka setan membisikkan kepada manusia, setan membisikkan kepada manusia agar mengenang mereka dengan menuliskan nama-nama mereka di majlis di mana mereka berkumpul untuk mengenang kesolehan mereka, agar mereka bisa dijadikan sebagai panutan untuk motivasi dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan belum disembah. Kemudian ketika berlalunya berganti generasi dan ilmu diangkat, ketika yang muncul adalah kaum yang lebih jahil daripada sebelumnya, maka setan pun datang membisikkan kepada mereka, ya, agar mereka membuat gambar-gambar replika daripada orang-orang soleh tersebut, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Nah, dan masih belum disembah, hanya sekedar gambar-gambar, ya, yang mereka letakkan di majelis-majelis di mana mereka berkumpul. Subhanallah. Kemudian bergantilah generasi, ya, generasi yang lebih jahil daripada sebelumnya. Setan pun membisikkan kepada mereka supaya lebih mantap lagi agar mereka membuat replika patung-patung daripada orang-orang soleh tersebut, ya. Akhirnya mereka pun menyembahnya, menjadikan patung orang-orang soleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulailah munculnya kesyirikan dalam bentuk tasbihul khaliq bil makhluk,
ketika mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, mereka menganggap sebagaimana kita tidak akan bisa langsung untuk memintakan hajat-hajat kita kepada raja-raja dunia secara langsung, tidak akan mungkin. Kita butuh perantara-perantara. Maka mereka pun membuat antara mereka dengan Allah Ta'ala perantara-perantara melalui orang-orang soleh tersebut. Subhanallah. Dan tidak hanya itu ikhwah, yang awalnya patung tersebut berada pada satu tempat, akhirnya mereka pun berinisiatif untuk mengkopi, membuat patung-patung serupa yang mereka letakkan di rumah mereka. Akhirnya tidak ada satu rumah pun kecuali ada berhala-berhala, ya, daripada orang-orang soleh tersebut. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka inilah asal muasal terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah Ta'ala utus Nuh alaihissalam untuk mengembalikan, untuk mengajak mereka kembali untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, meninggalkan kesyirikan yang ada pada mereka. Kisah ini Allah Ta'ala sebutkan di antara dalam surah Nuh, ya. Allah Ta'ala abadikan bagaimana kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh, ya. Allah Ta'ala berfirman, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, an anzir qaumaka, dalam bentuk perintah, anzir qaumaka, peringatkan kaummu wahai Nuh, min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim, sebelum datang kepada mereka adab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Maka Nuh pun melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Nuh pun memberikan peringatan berdakwah kepada kaumnya dalam kurun waktu yang lama sekali, ikhwah iman ta'ala, ya. Alfu sanatin illa khamsin, selama 1000 tahun dikurangi 50, jadi 950 tahun. Dan umur Nuh lebih daripada itu, ada yang mengatakan 1700, ada yang mengatakan 1400. Jadi 950 tahun ini adalah masa dakwah beliau. Subhanallah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Berkata Nuh kepada kaumnya, sungguhnya aku ini merupakan pemberi peringatan kepada kalian, atas kalian. Ani abudullaha wattaquhu wa atiun. Sembahlah Allah Ta'ala dan bertakwalah kepadanya. Wa atiuni, dan taatilah aku, ikutilah aku. Yaghfir lakum min dunubikum. Maka niscaya jika engkau menyembah Allah Ta'ala, jika kalian menyembah Allah Ta'ala dan bertakwa kepadanya dan taat kepadaku, yaghfir lakum min dunubikum, Allah Ta'ala akan ampuni kalian, ampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan akan menangguhkan atas kalian, ya, umur kalian sampai waktu yang sudah ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sungguh ketetapan Allah Ta'ala, ya, ketika datang maka tidak akan ditunda. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Subhanallah. Ikhwan yang bukan Allah Ta'ala, dari ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh, ya, kepada kaumnya agar Nabi Nuh memperingatkan kaumnya atas kesalahan mereka sebelum datang kepada mereka apa? Azab. Yang nanti kita akan kisahkan dalam surat Hud, kisah tentang bagaimana, ya, adab yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada kaum Nuh ketika mereka begitu keras kepala kepada nabinya. Dan Syekh Ali Muhammad Al-Bajawi menyebutkan dalam Qasasul Quran tentang bagaimana sosok Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya beliau ini adalah seorang yang Allah Ta'ala berikan kefasihan lisan, wuduhul bayan, ya, penjelasan beliau yang wadi. Beliau memiliki kefasihan lisan yang begitu baiknya, ya, dan kemampuan berjidah yang begitu agungnya, dan kestabilan emosi ketika berjidah. Subhanallah, ya. Dan juga bagaimana keulatan serta kesabaran beliau berdakwah. Tapi memang kaumnya ini adalah kaum yang, ya, keras kepala. Subhanallah. Naam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahar. Ya, berkata Nuh mengadukan segala urusannya kepada Allah Ta'ala ketika berdakwah 950 tahun tidak ada perubahan, sedikit sekali yang beriman. Subhanallah, ya.
Beliau berkata Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Ya Rabb, sungguh aku berdakwah kepada kaumku, mengajak kepada kaumku untuk meninggalkan kemaksiatan kesyirikan yang mereka lakukan lailan wa nahar, siang dan malam. Subhanallah, Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Ya, tidak ada di antara kita yang mampu berdakwah siang dan malam. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, menunjukkan bagaimana keuletan. Falam yajidhum du'ai illa firara. Kemudian Allah Ta'ala katakan ya tentang perkataan Nuh, dan tidak ada daripada dakwaku ini, ya, tidak mereka bertambah keimanan mereka dengan dakwaku ini illa firara, kecuali mereka semakin menjauh daripada aku. Wa inni, dan sungguhnya kullama da'autum, setiap aku berdakwah kepada mereka, litaghfira lahum, agar engkau ya Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka jadikan ya jari jemari mereka letakkan di telinga mereka. Subhanallah, ketika Nuh berdakwah kepada mereka, menyeru mereka agar kembali untuk mengibadahi Allah Ta'ala semata, meninggalkan segala patung-patung, sembahan-sembahan yang mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala, mereka menutup telinga mereka dengan jari jemari mereka seperti itu. Dan tidak hanya itu, dan tidak hanya itu, Allah Ta'ala lanjutkan wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, ketika Nuh berususah payah mendakwahi mereka, mereka meletakkan ujung jari mereka ke telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, mereka menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka seperti ini. Subhanallah, ya, inilah kondisi kaum Nuh yang Allah Ta'ala utus Nuh kepada mereka. Subhanallah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkata Qatadah, kanu ahlu hubbin di dunia, mereka kaum Nuh adalah mereka orang yang sangat cinta dengan dunia, ya. Fastad'ahum ila al-akhirah min at-tariq allati yuhibbunaha. Dan Nabi Nuh juga berupaya, karena kaum Nabi Nuh adalah kaum yang suka dengan dunia. Nabi Nuh pun ya menjanjikan kepada mereka tentang dunia, ya. Subhanallah, yang nanti Allah Ta'ala akan sebutkan dalam ayat selanjutnya. Wakila lamma kadzabuhu alaihi salam ba'da takrir dakwah. Dan juga disebutkan ketika Allah Ta'ala, ya, ketika mereka kaum Nabi Nuh mendustakan nabinya, ya, dan mendustakan hari-hari di mana Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka, ya, Allah Ta'ala menahan hujan. Wa a'maqa arhama nisaihim, dan Allah Ta'ala ya mengkosongkan rahim daripada wanita-wanita yang ada zaman Nabi Nuh, ya, jadi mereka tidak berketurunan arba'ina sana, selama 40 tahun. Wakila sab'ina sana, dan yang mengatakan 70 tahun. Ya, fa wa'adahum annahum in amanu yarzuqumullahu ta'ala. Dan Nabi Nuh pun menjanjikan kepada kaumnya, kalau mereka beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang merupakan rizki bagi mereka. Subhanallah. Dan berkata Imam Ibnu Katsir, wa qad tatawala az-zaman wal mujadala bainahu wa bainahum kama qala ta'ala, dan sungguh waktu yang lama terjadi jidal antara Nuh dengan kaumnya, ya, sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam surah Al-Ankabut, falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman, yang terjadi ya jidal antara Nuh dengan kaumnya itu selama 1000 tahun dikurangi 50, dan 950 tahun. Fa'akhadahum tufan wa hum dhalimun, sampai Allah Ta'ala timpakan kepada mereka tufan, banjir, yang nanti akan dikisahkan dalam surat Hud. Wa kana kullama inqarada jailan was-saum min ba'dihim bi adamil imani bihi wa muharabatihi wa mukhalafatihi. Dan lebih ngeri lagi ikhwan ta'ala, bagaimana kaum Nuh ini, ya, ketika mereka memiliki anak-anak, memiliki keturunan-keturunan, dan anak mereka sudah mulai bisa
mendengar, sudah mulai tamyiz. Sejak kecil ya, mereka mewasiatkan kepada anak-anak mereka agar tidak mengikutinya, agar menyelisih dakwahnya, dan agar menentang dakwah dari Ibrahim. Subhanallah, ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Nuh, ya, ketika Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabb, jangan engkau sisakan seorang pun dari orang kafir ini di muka bumi ini. Ya, innaka intadarhum, jika engkau sisakan mereka di muka bumi ini, ya, innaka intadarhum yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hambamu, wala yalidu illa fajirun kafar, dan tidaklah mereka akan ya memberikan keturunan kecuali keturunan yang ingkar dan kufur kepadamu. Subhanallah. Jadi kaum Nuh sampai begitu besar penentangan kepada nabinya, mereka berwasiat kepada anak-anak mereka yang sudah mulai bisa mendengar, yang sudah mulai bisa ya berpikir, umur-umur tamyiz, agar menjauhi dakwah Nabi Nuh dan agar menyelisihinya dan agar menentangnya. Subhanallah. Wa qala, dan Allah Ta'ala kisahkan juga ya dalam surah Hud, qalu ya Nuhun qad jadaltana fa aksarta jidalana, ya, di antara perkataan daripada kaum Nuh, ya, wahai Nuh, kamu sudah banyak berdebat kepada kami, ya, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkan apa-apa yang engkau janjikan, in kunta minas shadiqin, kalau engkau benar orang-orang yang jujur. Qala innama ya'tikum bihillah in sya'a wa ma antum bimu'jizin. Nabi Nuh pun menjawab, sungguh ya yang akan mendatangkan kepada kalian itu dari Allah Ta'ala, mendatangkan janjinya, ya, wa antum bimu'jizin, dan kalian termasuk orang-orang yang lemah. Naam, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Hud Allah Ta'ala kisahkan, ya, wa ukhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun, ya, dan kami wahyukan kepada Nuh annahu la yu'mina min qaumika, sungguh wahai Nuh, ya, tidak akan beriman kaummu itu illa man qad amana, kecuali orang-orang sudah beriman kepadamu. Fala tabta'is ma kanu yaf'alun, dan janganlah engkau merasa sedih terhadap perlakuan mereka. Wasna'il fulka, maka buatlah bahtera, buatlah kapal, ya. Subhanallah, sahabat Ibnu Abbas ya menyebutkan besarnya kapal daripada Nabi Nuh, ya, 300, panjangnya adalah 300 hasta, lebarnya ada 50 hasta, ya. Jadi wasna'il fulka, buatlah bahtera, bi'ayunina wa wahyina, dengan wahyu kami dan pengawasan kami. Wala tukhatibni fil ladina zalamu, dan janganlah engkau ya berbicara kepadaku tentang kezaliman mereka lagi. Subhanallah, innahum mughraqun, sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu, ya, dan mulailah pun Nuh melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yasna'ul fulka, dia mulai membuat kapal. Ya, di sini banyak perselisihan para ulama, ya, kapan berapa lama waktu Nabi Nuh ya membuat kapal ini. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan lebih daripada itu, ya. Allah Ta'ala alam sah. Naam. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi al-mala'u, maka mulailah Nuh ini membuat kapal, ya. Dan setiap pembesar-pembesar ataupun orang-orang terpandang daripada kaumnya melewatinya, sakhiru minhu, mereka pun mengejeknya. Subhanallah, ya, menyepelekannya, ya, mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang gila, majnun, ya. Di bukit ataupun di tempat seperti ini engkau membuat kapal, apakah engkau akan menarik kapal-kapalmu ini dengan sapi-sapi, atau engkau akan membuat kapal di atas daratan dengan ejekan-ejekan yang seperti itu? Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum, maka berkata Nuh, kalau kalian mengejek kami, mengolok kami, fa inna naskharu minkum, sungguh kami akan mengolok kalian nanti. Kama taskharun, sebagaimana kalian mengolok kami. Fasawfa ta'lamun, ya, maka segera kalian mengetahui. Ma ya'tihi adabun, ya, ini kalian akan segera mengetahui akan datangnya adab
Ya, dalam bentuk taufan, dalam bentuk banjir, di mana Allah Ta'ala perintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya dan juga langit untuk menurunkan hujan. Subhanallah, ya. Yukhzihi wa yakhillu alaihi adabun mukim. Ya, kalian segera akan mengetahui akan datangnya adab yang akan membuat kalian bersedih, dan adab yang ini berkekalan atas kalian. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur, sampai ketika datang daripada perintah kami, ya. Jadi waktu yang sudah Allah Ta'ala tentukan, wa farat tanur, dan ketika tanur, ya, ini tanda akan datangnya daripada adab dalam bentuk taufan banjir tersebut, ya. Ketika tanur, yang mana tanur ini berselisih para ulama, makna daripada tanur ini salah satu tanda yang Allah Ta'ala berikan, ya, kepada Nuh akan segera datangnya adab tersebut, ya. Tanur ini merupakan tungku yang digunakan untuk membuat roti. Ketika tanur ini mengeluarkan air, ya, kul nahmil fiha min kulli zawjaini isnaini, maka kami perintahkan kepada Nuh untuk memasukkan, ya, setiap makhluk hidup berpasang-pasang ke dalam kapalnya. Subhanallah. Wa ahlaka, dan juga keluargamu, ya, memasukkan keluarga daripada Nuh. Illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman, ya, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala yang tidak beriman dengan Nuh alaihissalam daripada keluarganya. Wa man aman, dan juga orang-orang yang beriman dengannya, insyaallah. Bahwasanya beliau adalah termasuk seorang yang disebut sebagai abdan syakurah, seorang hamba yang pandai bersyukur. Kemudian beliau juga termasuk ulul azmi di antara rasul-rasul yang Allah Ta'ala pilih, yang memiliki ketabahan dalam berdakwah, ketabahan dalam mengarungi segala cobaan, dan juga termasuk seorang nabi yang Allah Ta'ala ijabah dakwahnya, ijabah daripada doa beliau. Dan beliau adalah seorang nabi yang mana Allah Ta'ala jadikan dari anak-anak beliau keturunan yang ini akan memenuhi bumi. Maka beliau disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua setelah Adam alaihissalam. Nah, kemudian kita kisahkan kemarin bagaimana dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam, yang mana beliau tidak pernah jemu, tidak pernah mengenal lelah untuk mengajak kaumnya kembali mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala tuangkan kisahnya dalam surah Nuh, di mana beliau mengadukan bagaimana perilaku kaumnya yang mereka begitu keras kepala. Ketika beliau berdakwah, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Rabbi, sungguh aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Falam yajidhum du'ai illa firara, dan tidaklah bertambah keimanan mereka dengan dakwaku ini kecuali mereka semakin jauh, semakin, ya, berlari daripada Nabi Nuh. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, ya, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Dan tidak hanya itu, ketika aku mendakwai mereka, ya, mereka jadikan ujung-ujung daripada jari telunjuk mereka, mereka letakkan di telinga-telinga mereka. Wastaghfau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka menutup wajah-wajah mereka dengan baju-baju mereka. Subhanallah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sampai Nuh pun meminta pertolongan kepada Allah, ya, ya Rabbi unsurni bima kadzabun, ya Rabb, tolonglah aku dari kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh kaumku. Kemudian kita akan lanjutkan kisahnya dalam surah Hud, ya. Di ayat yang ke-36 Allah Ta'ala berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka berkata Allah Ta'ala firman kepada Nuh,
sesungguhnya tidak akan ada lagi yang beriman daripada kaummu kecuali yang sudah beriman. Dan berselisih para ulama berapa jumlah kaum Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka berada di kapal Nabi Nuh. Ya, ada yang mengatakan puluhan, sekitar 80 laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan belasan, ada yang mengatakan cuma 10. Allah Ta'ala alam. Dan ini tidak dikisahkan dalam Quran. Maka Allah Ta'ala katakan, ya, sungguh tidak akan ada lagi kaummu yang beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, dan jangan engkau bersedih terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Ya. Dan kemarin kita kisahkan, ya, ketika Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ketika Nabi Nuh sudah diwahyukan oleh Allah Ta'ala tidak akan ada lagi yang beriman, maka Nabi berdoa dengan doa subhanallah yang akan, ya, membinasakan semua orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Ya Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang kafir ini berada di muka bumi ini. Subhanallah, innaka in tadarhum, ketika engkau biarkan mereka hidup di muka bumi ini, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Ya, wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidaklah mereka melahirkan keturunan-keturunan kecuali keturunan mereka adalah keturunan yang ingkar dan kufur seperti mereka. Subhanallah. Sampai, ya, kaum Nuh ketika anak-anak mereka sudah mulai mengerti, mereka memberikan wasiat-wasiat, ya, agar tidak mengikuti Nabi Nuh dan agar menyelisihinya dan agar menentangnya. Maka Allah Ta'ala firmankan, wasna'il fulka bi'ayunina, maka buatlah bahtera, buatlah kapal, bi'ayunina wa wahyina, dengan pengawasan dan juga wahyu kami. Wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun, dan jangan engkau lagi berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim tersebut. Maksudnya jangan engkau merasa kasihan, ya, kepada mereka yang zalim. Ya, innahum mughraqun, karena mereka akan ditenggelamkan. Subhanallah. Jadi mulailah Nabi Nuh, ya, membuat bahtera, membuat kapal sebagaimana yang Allah Ta'ala wahyukan. Dan bagaimana kapal Nuh ini pun berselisih para ulama karena tidak dijelaskan dalam Quran. Maka ada riwayat-riwayat, ya, ada yang mengatakan panjangnya itu 600 hasta, lebarnya 300. Ada yang mengatakan panjangnya 300 dan ada yang lebarnya 50. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Yang jelas Nuh membuat kapal ini berdasarkan firman Allah, berdasarkan wahyu daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kapal ini dibuat dengan 3 tingkat. Ya, tingkat yang pertama itu adalah diisi oleh binatang-binatang buas. Ya, binatang-binatang buas yang berpasang-pasangan. Kemudian tingkat yang kedua diisi oleh Nuh dan juga tumbuh-tumbuhan, ya, yang dibawa masuk ke dalamnya. Tingkat yang ketiga berisi burung-burung, hewan-hewan unggas dan lain sebagainya. Dan di sini terdapat banyak khurafat-khurafat, cerita-cerita yang tidak benar sumbernya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ada kisah, kata beliau, yang mursal, yang ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang ini bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi kisah yang ini akan kita ceritakan, kisah khurafat ini, supaya kita tahu ini adalah merupakan khurafat. Ya. Bukan kita kisahkan sebagaimana ini merupakan, ya, hadis dari Rasulullah, karena ini merupakan hadis yang derajatnya mursal, yang terputus sanadnya. Ini ketika binatang-binatang ini sudah dimasukkan ke dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam, ya, maka para binatang-binatang ini pun heboh karena ada binatang buas di dalamnya, dalam kapal, ya, di antaranya ini singa. Maka mereka mengadu pun kepada Nabi Nuh, bagaimana kamu bisa tenang sedangkan di dalam kapal ini ada singa? Ya, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bantu menyelesaikan kasus ini. Maka Allah Ta'ala turunkan demam kepada singa tersebut. Demamlah singa tersebut. Dan ini demam pertama kali yang ada di dunia. Ingat, ini cerita khurafat, ya. Kita harus tahu ini khurafat supaya kita tahu. Maka inilah demam pertama kali yang ada di dunia. Subhanallah.
maka timbul permasalahan lagi, ya. Tikus. Tikus ini sifatnya adalah mencuri, ya. Dan penghuni ataupun yang ada di dalam kapal ini mengadu lagi kepada Nabi Nuh, ya Nuh, di dalam ada tikus. Tikus ini hari-hari mencuri persediaan makanan. Sementara tidak tahu sampai kapan kapal ini akan berhenti, ya. Maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala bantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kapal, ya. Maka Allah Ta'ala wahyukan, Allah Ta'ala perintahkan singa untuk bersin, karena dia demam, bersin dia. Dari bersinnya ini keluar kucing-kucing, subhanallah. Maka ada kucing, ada tikus. Maka kucing inilah yang bertugas untuk menyelesaikan tikus. Jadilah Tom and Jerry, ya. Dan ini adalah kisah khurafat. Kisah khurafat yang harus kita tahu ini adalah khurafat. Kan hadisnya adalah mursal, terputus sanadnya. Naam. Wa yasna'ul fulka, maka mulailah Nuh membuat kapal, ya. Dan tidak dikisahkan dalam Quran, tapi ini kisah terdapat dalam asar ataupun dalam kitab-kitab daripada Qasas, ya. Bahwasanya untuk membuat kapal Nabi Nuh, ya, membutuhkan kayu-kayu yang mana pohon kayu ini terbuat dari pohon yang ditanam oleh Nabi Nuh sendiri. Jadi membutuhkan waktu 100 tahun untuk membesarkan pohon yang ditanam Nabi Nuh, ya, subhanallah. Dan 100 tahun untuk membuat kapal tersebut. Walaupun di sini banyak perselisihan para ulama. Yang jelas kita konsen kepada qasas yang ada dalam Quran, ya. Naam. Wa yasnaul fulka, maka mulailah Nabi Nuh membuat kapal bahtera. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi, dan setiap pembesar daripada kaumnya, orang-orang terpandang daripada kaumnya melewatinya, sahiru minhu, mereka pun mengejek Nabi Nuh, ya. Bagaimana mungkin engkau membuat rumah yang bisa berjalan di atas muka bumi ini, subhanallah, ya. Atau dengan ejekan-ejekan serupa, di antaranya ini, apakah kapalmu ini akan ditarik oleh sapi-sapi menuju kepada lautan, ya. Qala, maka berkata Nabi Nuh ketika mendapat ejekan-ejekannya. Dan ikhwan yang Allah Ta'ala, Al-Imam Asy-Syaikh Ali Muhammad Al-Bajawi menyebutkan dalam Qasasul Quran juga bahwa Nabi Nuh diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan berjidal yang luar biasa, kefasihan lisan, ya, penjelasan bayan yang wadih, dan kestabilan emosi ketika berjidal, ya, subhanallah, ya. Dan tentunya kita bisa bayangkan bagaimana dakwah beliau, tapi memang kaumnya ini adalah kaum yang bebal, kaum yang keras kepala, ya. Maka berkata Nabi Nuh alaihissalam, qala in taskharu minna fa inna taskharu minkum, kalau kalian sekarang mengejek kami, sungguh nanti kami akan mengejek kalian, ya, atas kejahilan kalian, atas kebebalan kalian ketika kalian tidak mau keluar daripada kesyirikan. Ya, sudah diberikan penjelasan-penjelasan retorika dakwah Nabi Nuh yang bermacam-macam, mulai dari menawarkan dunia, ya, dan juga sampai memberikan ancaman siang dan malam, subhanallah, baik terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, berbagai macam, subhanallah, ya. Nanti kami akan mentertawakan kalian, mengejek kalian, kama taskhurun, sebagaimana kalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adabun, nanti kalian akan tahu siapa yang akan mendapatkan azab, yuhzihi, yang akan membuat dia hina, wa yahillu alaihi adabun mukim, dan yang pantas baginya adab yang berkekal, ini adab di akhirat, ya. Nanti kita akan tahu siapa yang mendapatkan adab yang akan menghinakan dia ini di dunia, dan siapa akan mendapatkan adab kekal nanti di akhirat. Hatta idza jaa amruna, sampai, ya, ketika datang keputusan kami, yakni waktu yang sudah Allah Ta'ala tentukan, ketika kapal ini sudah siap, ya, subhanallah. Hatta idza jaa amruna, ketika sudah, ya, datang ketetapan kami, wa farat tanur, dan ketika tungku-tungku
ini mengeluarkan air. Dan berisi para ulama, ya, at-tanur ini yang merupakan tanda akan datangnya azab. Ya, apakah tanur yang dimaksud dari ayat yang mulia ini? Ada yang mereka mengatakan ini adalah merupakan ketika tungku-tungku yang biasa dibuat untuk membuat ataupun membakar roti ini sudah mengeluarkan air, inilah tanda, ya, petaka taufan banjir itu akan datang. Ada yang mengatakan tanur ini merupakan permukaan air. Ketika sudah mulai ada air, mata air semakin banyak, ini menunjukkan, ya, pertanda bahwasanya musibah banjir taufan ini akan terjadi. Subhanallah. Dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan masjid yang ada di Kufah, ya. Ini diantara tafsiran para ulama tentang tanur. Naam. Hatta idza jaa amruna, ketika telah datang perintah kami, wa farat tanur, dan tanda itu akan terjadi, ya. Dan tanda itu mulai muncul, afan. Kul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini. Kami katakan, maka masukkanlah dalam kapal ini, ya, hewan-hewan makhluk hidup berpasang-pasangan. Subhanallah, ya. Wa ahlaka, dan juga keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan sebelumnya bahwasanya dia bukan termasuk orang-orang beriman. Subhanallah. Ihwa yang melakukan oleh Allah Taala, ya. Nabi Nuh memiliki beberapa anak, ya, yang ini merupakan, ya, karunia daripada Allah Taala, ya. Di antara anak Nabi Nuh adalah Sam, Ham, dan Yafis, serta, ya, Yam ataupun Kan'an. Sam, Ham, Yafis, ya. Sam ini merupakan nenek moyang daripada bangsa Arab, bangsa Rum, ya, dan bangsa Persia, ya. Kemudian Ham ini merupakan nenek moyang daripada orang yang berkulit hitam, ya. Kemudian Yafis ini adalah nenek moyang daripada bangsa Asia, Turki termasuk, dan termasuk nenek moyang Yajuj dan Ma'juj. Ini daripada Yafis. Ini tiga daripada anak Nabi Nuh yang beriman dengan Nabi Nuh yang selamat. Yang dengan tiga orang ini, ya, dengan juga istri-istrinya akan melahirkan keturunan-keturunan yang memenuhi bumi ini. Subhanallah. Adapun satu lagi, ini Yam atau disebut sebagai Kan'an. Inilah dia kufur kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi Allah Taala perintahkan juga memasukkan keluarganya ke dalam kapal tersebut, kecuali orang-orang yang mereka tidak mau beriman. Ya, ini keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman, istrinya dan juga Yam ataupun Kan'an ini. Waman amanah, dan masukkan juga orang-orang yang beriman daripada pengikutmu. Ya, wama amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Subhanallah. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian Allah Ta'ala katakan di ayat selanjutnya, wa qala irkabu, ya, maka Allah Ta'ala firman, perintahkan kepada, ya, Nabi Nuh dan juga orang-orang yang ada dalamnya, irkabu, naiklah, berangkatlah, fiha, dengan kapal tersebut, bismillah, dan sebutlah nama Allah Ta'ala, majreha, dibaca imalah majreha, ya, ketika mulai berangkat, wa mursaha, dan juga ketika nanti berlabuh, ya. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Rabb kami, Rabbku adalah laghafurun rahimun, maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, subhanallah, ya. Dalam ayat ini menunjukkan tentang perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh dan juga pengikutnya, orang-orang dalam kapalnya, untuk menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mulailah berjalan kapal tersebut, ketika banjir sudah mulai banyak airnya, ya, ketika tanur sudah muncul daripadanya air. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal, mulailah kapal ini, ya, berlayar, ya, menghantam daripada ombak, yang mana ombak itu dikisahkan bagaikan gunung-gunung. Subhanallah, bagaikan gunung, ya. Kalau kita lihat bumi yang dipenuhi dengan banjir dan ombak bagaikan gunung, menunjukkan kapal Nabi Nuh kecil sekali, ya, kecil sekali, tidak ada apa-apanya, ya. Dan ini merupakan atas rahmat Allah, kapal ini tidak tenggelam, ya, karena ombaknya bagaikan gunung-gunung. Subhanallah.
Naam. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunayya kam ma'ana wa la takum al kafirin. Dan ketika berada di lautan atau di air yang ini merupakan taufan banjir Allah Ta'ala, ya, perintahkan langit untuk membuka dan menurunkan hujannya secara langsung tercurah, dan juga Allah Ta'ala perintahkan bumi, ya, untuk mengeluarkan mata air, ya. Maka Nuh melihat sang anak, yakni Yam ataupun Kan'an ini, ya, di tempat yang terpisah dari Nuh, ya. Maka dia menyeru, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, ya, naiklah bersama kami, berimanlah dengan kami, naiklah bersama kami, ya, wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau termasuk orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabal, maka berkata anaknya ini, tidak, aku akan mendaki gunung tersebut, ya, aku akan pergi ke gunung dan aku akan menyelamatkan diriku, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku daripada air ini. Subhanallah. Qala la asimal yauma, berkata Nuh, sungguh tidak akan ada yang bisa menolong hari ini, tidak akan sanggup seorang pun yang bisa menolong hari ini, min amrillah, daripada ketentuan Allah Ta'ala, illa man rahim, kecuali, ya, yang maha merahmati, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati, yakni mereka orang-orang yang beriman. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughrakin, dan akhirnya antara Nuh dengan sang anak ini pun dipisahkan dengan gelombang. Subhanallah. Dan jadilah Kan'an ataupun Yam ini termasuk orang-orang yang tenggelam, diadab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka habislah semua, ya, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Dan kapal ini pun terus berlayar, ya. Dan bersisi para ulama berapa lama, ya, Nuh dan juga orang yang beriman berada di dalamnya, ya. Ada yang mengatakan 40 hari, ya, ada yang mengatakan 150 hari, dan 40 hari ini mayoritas diantara, ya, pendapat para ulama. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wakila ya ardu bamla'i ma'aki, ya, setelah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka Allah dikatakan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, ibla'i, ya, telanlah airmu, sedot kembali airmu, ya, wa ya sama, dan juga langit, akli'i, ya, kamu stop, ya, kamu berhentikan air hujan itu, wa ghidal ma, dan air pun mulai surut ketika Allah Ta'ala perintahkan bumi dan langit untuk tidak lagi mengeluarkan air. Wa qudiyal amru, ya, dan perkara telah diselesaikan, adab Allah telah tertunaikan. Subhanallah. Wastawat alal judi, dan akhirnya bahtera ini pun bersandar di gunung Judi, ya. Di mana gunung Judi? Dikatakan bahwasanya gunung Judi di Jazirah Arabiyah. Wakila bu'dan lil qaumidz zalimin, ya, sungguh celaka orang-orang yang zalim. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika air sudah mulai surut, ya, maka Nuh sebagai seorang bapak, ya, masih ada perasaan dia sebagai bapak, ada insting dia sebagai seorang ayah yang mencintai dan menyayangi anaknya. Maka dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Wa nada Nuhun, ya, dan Nuh pun bermunajat kepada Rabbnya. Faqala rabbi inna ibni min ahli, maka berkata Nuh, ya Rabb, sungguh dia adalah anakku, dia termasuk keluargaku. Subhanallah. Nuh berharap anaknya itu masih bisa ditolong, ya. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya, faqala rabbi inna ibni, dia adalah anakku, min ahli, dan dia adalah keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janjimu itu benar-benar benar, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah maha bijaksana. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, maka Allah Ta'ala katakan, wahai Nuh, sungguh anakmu yang kafir tadi, ya, Yam ataupun Kan'an tadi, bukan termasuk daripada keluargamu, ya. Innahu amalun ghairu salih, karena sungguh dia melakukan amal yang tidak saleh, dia tidak beriman kepada engkau. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan, ya, keutamaan ayah, ya, tidak akan memberikan fungsi, tidak akan memberikan, ya, apa-apa kepada anaknya ketika anaknya tidak saleh. Jadi yang membuat selamat daripada kaum Nuh adalah kesalihan, bukan kekerabatan. Sampai anak Nuh sendiri pun
tidak bisa tertolong. Ya, ketika Nuh mengatakan ya Rabb, dia anakku, dia keluargaku, maka Allah Ta'ala katakan tidak, dia bukan daripada keluargamu, karena sungguh dia amalnya tidak saleh, ya, karena dia tidak beriman denganmu. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau bertanya kepadaku wahai Nuh tentang apa-apa yang engkau tidak ketahui. Inni a'iduka an takuna minal jahilin, sungguh ini merupakan nasihat kepadaku agar engkau tidak termasuk orang-orang jahil. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun, maka berkata Nuh, ya Rabb, sungguh aku berlindung kepada engkau daripada pertanyaan-pertanyaan, ya, yang aku tidak berilmu tentangnya. Wala taghfirni wa tarhamni akum minal khasirin, ya, dan tidak ada yang bisa mengampuni aku dan menyayangi aku, ya, kecuali engkau, dan aku takut menjadi orang-orang yang merugi. Nah, kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala pun perintahkan kepada Nuh, ya, ketika kapal ini sudah bersandar di Gunung Judi, ya, maka Allah Taala katakan qila ya Nuh ihbit bisalam, turunlah sekarang. Ya, ingat, mulai dari pembuatan kapal, ya, sampai mereka berangkat, sampai mereka turun, semuanya itu menunggu perintah Allah Tabaraka wa Taala, ya, menunggu perintah Allah Taala. Maka Allah Taala perintahkan ihbit, turunlah bisalam, dengan keadaan selamat, bisalam minna wa barokat, dan atas keselamatan yang kami berikan kepadamu dan keberkahan atasmu, wa ala umamin mimman ma'aka, dan juga umat-umat yang bersamamu. Subhanallah, ini ikhwah yang kan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nuh ya Allah Taala kisahkan dalam Quran, ya. Tentunya kisah ini tidak sedetail, ya, sebagaimana qasasul anbiya, karena kita lebih condong kepada Quran, kita lebih konsen kepada kisah-kisah yang ada dalam Quran, ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ada ibrah yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Nuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.